Oke guys, jadi balik deui jeung urang Ican Supian. Seperti biasa aing upload 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Kalau jenuh atau mungkin aing paeh bisa mungkin tidak upload lagi ya guys ya. Sekarang kita upload lagi. Dan kali ini aing ada bintang tamu. Bukan bintang tamu sih, sebenarnya kayak teman ngobrol lah. Kita orak-arik, kita otak-atik, kita tanya-tanya. Siapa orangnya? Ini dia. Anjing. Wah, gitu ya. Koko Rudi. Abah Ican Supian. Ini anaknya aing panggilnya apa kok? Koko geus lah. Om, Koko atau Cek atuh kolot teh coba meni ompong gitu geus puguh. atau nama aja? Gak sopan. Bebas. Koko aja ya. Koko aja. Kok, nih. Oh, euy. Jadi kebetulan si Koko ini kan main ke rumah ya kok ya. Konten juga sama orang guys. Ada di kontennya Koko Rudi Trijaya. Nanti YouTube-nya teh kok. Rudi Trijaya. Rudi Trijaya. Jadi kebetulan kesini ya nggak salah orangnya ngonten oke gitu kan. Lebih ke hayang ngobrol sih kok. Ngobrol masalah dewasa, masalah naon nih teh masalah apa dulu coba. Ngobrol yang sedang marak sekarang. Apaan tuh? Aplikasi hijau. Tuh guys, orang jadi aplikasi teh-nya banyak. Ya. Orang perlu download. Oh jangan. Oh jangan. Bisi ka bawah sakabak-kabak. Oh jangan ditiru. Kita jadi kok orang teh lebih karek nanya biodata sih. Biodata Yang standar lah. Siap. Koko Rudi Trijaya ini awal mula berkarir itu bagaimana? Kan saya mah taunya tiba-tiba ada di sosmed rame lah gitu. Sosmed rame. Trijaya, Instagram, YouTube, TikTok. Di sini sana ada gitu. Itu mah mengalir aja, Bah. Basicnya mah aku dulu hobi balap. Kalau masalah ke sosmed, wah jauh dari YouTube gitu, main TikTok, jauh di di luar nalar lah itu mah. Nggak kepikir ke situ. Itu mah karena ketemu Magila, ya. Ketemu Bobby, ketemu teman-teman yang lain. Ya, buktinya juga ketemu sama Abah juga di sosmed kan. Kita ngonten bareng waktu itu kejadian sama Magila itu kan. Nah sebelumnya juga saya udah sama Magila, jadi basicnya mah balap. Jeung mencit bagong. Jadi itu mah emang serius. Iya, emang. Jadi Koko Rudi ini awal mula di dunia berkecimpung di dunia otomotif itu dari tahun berapa kok? Kebetulan, Bah. Ini teh 2022 teh 20 tahun pas saya. Di tepat di 2022 ini saya 20 tahun. Kalau berkecimpung di dunia balap resmi ya. Kalau balapan liar udah dari SMP. Dari zaman dulu tuh. SMP dari tahun. Oh, sempat balapan liar juga. Balapan di daerah mana dulu kok balapan liar? Zaman Supratman, Gasibu, Tegalega, Pasopati kesininya. Karena berbeda mungkin ya kita ya. Kita tapi baru beda juga, kita umur paling beda 5 tahun lah. Emang sekarang berapa umur? 31. Gak percaya guys. Harus percaya. Coba guys komen di bawah ada yang percaya nggak umurnya 31. 31 para botong ngadu kan gara-gara jaga gue. Jog waringkos waring ngadu jeung kieu wae mah tuh. Oke, jadi Koko Rudi ini awalnya balap sampailah terbentuk akhirnya balap liar dulu, Bah. Dari SMP aku dibeliin motor lah. Dulu mah da mentak kene kolot bah lama. Motor apa dulu kok? Grand lama. Honda Grand. 2002 tadi 2002 sorry. Tahun 93. 93 lahir san? Belum. Asalina anjing. Belum, aing masih ada di mana itu? Serius? Orang tua orang juga belum menikah. Belum direncanakan sama sekali? Belum. Serius, Bah? Serius. Tahun 93 itu aku dibeliin motor Grand. Tapi jadi terlalu lompat kalau beli motor ya. Ya. Terlalu lompat kalau ke 93 itu terlalu lompat. Aku tuh dari kelas 4 SD udah senang balap, Pak. Udah senang motor lah, main motor gitu. Udah senang motor. Jadi dari kelas 4 SD itu aku sering nonton balap. Senang lah nonton balap nih, ada balapan di Gasibu. Nonton. Aku naik angkot. Sengaja Naik angkot, udah balik sama motor kelas 4 SD motor letiknya. Terus bawang urang mah di 4 SD. Guys, ini sorangan kemana-mana sorangan. Jadi 4 SD ini ya aku udah senang balap, nonton Bah di Gasibu. Naik angkot 2 kali. Naik angkot 2 kali ke Gasibu, nonton di pager Bah hujanan. Engkau hujanan, naon segala rupa. Aduh, kaganggu wae. Ampura guys. Ya gimana kau? Udah gitu senang balap. Nah, nginjak lah kayak yang tadi saya bilang SMP dibeliin motor. Mulai beli motor tuh.
Honda Grand. Anyar kene saminggu purutulan. Oh, dah. Cerita nama gaya. Bahaya mah. Sekarang lah weh. Cerita nama gaya purutulan. Padahal nggak pikir-pikir naon di purutulan zaman ayeuna namanya pun apa balap mah. Purutulan. Balapan liar. Di Tegalega bah. Pakai Honda Grand eta. Nya. Can apa nu ngaranna dikorek teh kumaha? Oh, di sini ting. Baheula mah jadi kieu ganti gear teh anjing tarik. Oh, ganti gear. Asa tarik. Kok. Padahal mah sanggeus apal sudah tahu bahwa itu ganti gear itu cuma hanya merubah apa jarak doang kan, ganti gear mah kan. Jadi asa tarik we. Oh, baturan ngomong ganti gear cenah tarik, ganti knalpot beli 15 ribuan bola. Dulu 15 ribu. Ngan sagede kieu teh heueuh 15 ribuan. Merek apa dulu kalau masih ingat? Enggak ada mereknya. Enggak ada mereknya dulu. Beli di Jatayu. Di Jatayu. 15 ribuan, gagah bah, penting mah gandeng we. Dodot. Oh, ya suara keresek kayaknya. Balapan liar, serangan bah. Jadi sorangan Tegalega teh bayar 1000 perak balap. Tahun sebenarnya oh tahunnya eta tahun salapan. Oke. 384 teh 1000 perak. Abah can lahir 1000 perak teh asup. Terus itu balapan Supratman, balapan Gasibu. Wah anjing bolak-balik polisi. Jadi basicnya dari situ naiklah ke jenjang yang lebih disalurkan lah, yang lebih resmi gitu. Setelah itu udah up balapan liar, main biliar. Dulu teh mulai memasuki dunia malam berarti. Setting. Oke. Biliar. Ini seru nih guys, jarang kan cerita kayak gini kan? Jarang, nggak pernah di channel lain cerita. Biliar, mantap main biliar, wani mah orang karena orang masih ada di biliar. Basic Masih ada ilmu mau leungit main biliar. Ya terus udah biliar, baru balapan liar, biliar gitu. Sampai akhirnya aku 2000 tahun 90 yang tahun 2000-an. Tahun 2000 aku beli motor Satria 2 tak. Oke. Satria 2 tak. Di situ langsung korek lagi. Nah, pakai balap lagi. Pakai bobogohan, pakai jemput ungkluk. Gitu, oke. Ya balapan liar, pakai bobogohan, pakai apel, pakai balap pasang gede lampu, copotkeun deui. Sagegahnya boleh. Terus pakai eta motor multifungsi, edeuk tah. Multifungsi. Heeh, edeuk tah. Sirkuit oke. Balap liar oke. Apel oke. Sarita oke. Anjing. Oh dulu sempat terjerumus ke situ juga? Enggak, itu mah aduh keceplosan. Oke. Jadi itu motor multifungsi dan geus eta mah baheula tah. Mungkin ada juga ya yang nonton ini pasti akan kamu seperti itu juga. Balap pakai bobogohan, pakai multifungsi, pakai sehari-hari. Singkat cerita nih kok. Mulai balap nih sampai akhirnya sekarang sampai punya tim balap sendiri. Ya, tim balap sendiri itu di 2000 tadinya aku 2002 itu balapan pertama kali di Jakarta, terus punya tim tuh karena aku tahun 2004 udahan karena punya anak kandungan 5 bulan, aku suruh stop balap sama mama. Itu cenah pamajikan geus gede beuteung, cenah rek balap wae, cenah karunya. Nah, udah berhenti stop balap. 2005-an, nah motor kan masih ada nih, nggak dijual, udah punya bengkel. 2 motor itu teh? IC Grand udah nggak ada. IC Grand udah nggak ada. Satria doang. Udah, pembalap lah datang ada, minjem motor, udah di situlah balap, bagi hasil. Oh mulai terorganisir gitu? Orang daftar, orang ngeberapa motor, menang bagi 2. Mun ayo di zaman ayeuna mah boro-boro. Berbicara soal nominal nih kok ya. Terus sebenarnya balap itu menghasilkan nggak kok? Untuk sekarang? Kalau nggak ada sponsor jangan harap menghasilkan. Kalau punya tim ya, beda lagi sama pembalap. Oke. Kalau punya tim jangan pernah ada kata menghasilkan. Karena kalau boga duit seberage di balapan mah pasti habis kalau nggak ada sponsor mah. Karena balapan sekarang mahal. Betul. Beda zaman dulu. Dari motor, ngerobah motor, karasa marina. Iya sih benar. Kalau nggak ada sponsor berat. Kalau nggak ada sponsor, tapi kalau itu kembali lagi ke hobi, hobi mah semua juga mahal. Meranjak
dari situ Niko ya udah hobi balap dan kenapa sekarang bisa terjerumus main media sosial? Nah, itu beda cerita lagi. Itu sama Magila. Awalnya aku sama Magila sebetulnya ya itu iseng Mbah, bukan karena gimana karena iseng, karena itu emang udah deket dari dulu atau gimana? Sama emak. Karena kan dilihatnya tuh intens banget. Koko tinggal di garasi, punya ruangan ada dikasih ruangan. Itu gimana silsilahnya Koko sama gini, saudara kah atau? Magila itu semua juga kita saudara tuh, Bah. Iya benar sih. Keluar dari Adam dan Hawa. Iya. Tong jauh kalinya lah. Gimana kok? Jadi aku sama emak itu sebetulnya udah kenal lama. Saling follow-followan sosmed itu udah lama. Kenal di sosmed itu udah lama. Terus saya ketemu sama emak itu pada saat Irdam tahu Irdam celaka. Itu yang suka main motor. Mobil juga kan? Main YouTube juga, main mobil juga drifting. Itu Irdam celaka. Di situ jadi Irdam itu tiga hari sebelum celaka itu pokoknya hari itu celaka tuh Irdam tuh hari Jumat. Hari Minggunya itu kita janjian tuh sama-sama di sosmed tuh janjian bahwa kita mau ada track day di Subang. Tadinya Irdam keburu celaka hari Jumat. Musibah sampai koma kan lama. Oh, ketemulah di situ pas ngelongok mungkin. Nengok bareng ke Irdam. Pertama kali ketemu di situ. Kalau kenal di sosmed, kalau kita chattingan itu udah lama. Cuman di mana diamnya nggak tahu, apa segala macam nggak tahu. Cuman saya sebatas tahu lah. Sebatas tahu dan sering nonton kontennya dia gitu kan. Terus ya mungkin emak juga senang motor, terus saya juga emang di dunia motor, jadi nyambung lah gitu. Klop. Nah dari situ barulah saya main dari rumah Irdam, udah nengok bareng, main ke rumah emak. Oh di dia gimana teh? Mulai kenal, saya main bareng, bukan main bareng ya maksudnya sering nongkrong di situ karena anak-anaknya rame kan. Kebetulan aku juga suka gabut ke sana. Mulai dari San Mori motoran bareng, terus nongkrong di sana, hampir tiap hari nongkrong. Sampai akhirnya pernah ada San Mori ke Cijapati. Kita nginep di Garut. Itu ngumpul semua YouTuber tuh kayak Bro Ricardo, Bobby, semua lah. Jual tim sobek, konten kreator nyebut semua. Di situ yang San Mori ke Cijapati yang nginep di Garut itu, yang nggak nge-konten, nggak nge-YouTube itu cuma saya doang. Cuman Korudi. Nah, di situ diledekin, maka nantinya YouTube kok. Di situ pada ngecas GoPro, pada ngecas baterai GoPro, pada ngecas handphone. Wah, saribuk we jeung persiapan besok teh. Si urang ngumpul ngalamun kieu. Kata kenyeun atuh cenah. Bunga sieun terang curang teh urang. Bikin yang bikin channelnya juga si emak. Si emak semua. Benar-benar dari nol diajarin sama si emak. Belum punya TikTok. Belum punya TikTok. Itu dibikinin sama emak gitu kan, terus kumaha cara-caranya, ngeditnya yang ngeditnya juga anak buah si emak gitu. Nah di situ lah emak bagus, emak baik, berbagi ilmu dan tepelit ilmu gitu kan. Disitulah dibantuin. Video pertama juga saya sama emak konten bagaimana caranya menjadi konten kreator, caranya ilmunya nge-YouTube bagaimana, di situ emak ngejajarin gitu, gamblangin bagaimana. Dan di situ emak berpesan bahwa jangan identik terlalu ke uang, kita mah ngalir aja itu mah hobi gitu kan. Dan duit mah nuturkeun, tapi nya alhamdulillah ya puji Tuhan lah sekarang mah udah kerasa lah. Sekarang sampai intens, sampai deket, udah kayak saudara mungkin. Masih lebih juga kayak adik kakak lah sama si emak. Kok melenceng dari hal balap sama sosmed nih. Sebenarnya di luar kegiatan bersosmed atau balap, kau punya kegiatan apa lagi? Di luar sosmed sama balap, kadang sok mencit bagong. Terus aplikasi hijau? Enggak. Itu mah kamu yang ngajarin tuh. Enggak ada, kamu itu yang ngajarin sama saya. Acau. Oke, mungkin itu ya. Terus ya mengalir aja lah. Sekarang ya puji Tuhan juga subscriber udah lumayan gitu kan. Berkat kalian juga semua, berkat teman-teman juga semua. Ya saling lah gitu kan. Kalau saya itu tahu Koko itu dulu waktu suka ada event di Brigif kok. Event Brigif. Tapi nggak tahu. Tahu tapi nggak tahu kumaha sih. Maksudnya lihat ini kan banner balap itu Trijaya.
Trijaya. Oh ternyata ini orangnya. Gak nyangka bisa kenal gitu. Kebetulan, main kenal deh itu deket sama Mama. Ya, gak nyangka lah guys. Jadi waktu itu kebetulan Pak Sumer itu sekarang udah kayak adik kakak saya sama Mas Sumer. Jadi banyak kerja sama bareng sama Mas Sumer di Brigip gitu. Sampai ngadain event sekitar berapa 3 tahun nih bareng tuh. Iya kan sering kok. Trijaya. Terus aya ngaran kita teh. Oh ternyata. Ada kerjasama sama Pak Sumer dan sampai sekarang mungkin ini dalam waktu dekat ini juga ada jalin kerjasama lagi karena kemarin kan kepotong sama kondisi COVID. Sekarang juga nanti bekerja sama lagi sama Pak Sumer. Kemarin baru meeting seminggu yang lalu. Oke. Baru meeting. Oke, Niko. Poinnya nih dari obrolan ini. Mungkin kasih dulu istilah kata nih. Istilah kata ya. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang apa ya? Kayak jarum suntik lu enggak kuat ya. Kuat ente kadang-kadang. Kuat. Oke. Ente kasih kata-kata atau mungkin motivasi lah buat muda-mudi yang hobi otomotif atau mungkin yang sama yang lagi merintis tim balap gitu ya. Ya kalau untuk pembalap ya rajin latihan, jaga attitude. Karena nggak cuma nyali aja nggak cukup gitu. Benar, nyali aja nggak cukup, harus latihan, harus olahraga, ya, emosi yang jaga baik, kondisi tubuh gitu kan. Yang intinya jaga kondisi tubuh, attitude, dan kalau udah bisa udah podium, jangan terlalu mata duitan karena balap itu juga sekarang nggak murah gitu. Terus kasihan juga owner tim gitu kan. Kadang-kadang sekarang udah podium sedikit minta saat mari gede, mahal itu, tolong itu saling kerjasama gitu kan. Terus kalau udah punya duit jangan dipakai dugem karena tolong dipakai maksiat acek. Karena apa ya, merusak tubuh dia juga gitu benar, kan. benar. Itu contoh dulu, saya nggak munafik ya, contoh dulu ya, zaman dulu saya sempat teledor. Ya zaman dulu mah udah rata-rata lah, kalau zamannya angkatan saya tuh udah beres balap gede ya poya lah. Ya dulu mah zaman bebas ya juga. Itu kan tanpa sadar badan rusak, duit banyak, pikiran kosong, fisik kurang, kuatan fisik kurang, fisik kurang gitu. Terus ya itulah. Terus kalau untuk owner tim juga kasih kok ya jangan terlalu jor-joran juga ke pembalap karena kalau tanpa sponsor mah repot. Itu kan dulu saya kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun sekarang, karena kalau dulu lagi nggak ada sponsor, saya sistemnya bagi 2 sama pembalap, karena bagi 2 pembalap itu juga kita kan tekornya sedikit, tapi kan ada untuk next eventnya. Kalau misalkan juara nih ke 1 2 juta, kita sejuta ewang, balapannya sejuta ewang. Toh si pembalapnya cuma modal badan doang, kita sejuta ini kan bisa buat daftar selanjutnya atau misalkan repair motor, betul nggak? Benar. Tapi kan kalau sekarang rata-rata gengsi owner tim itu. Nah, yang gengsi itu yang bahaya. Pembalap bagus bayar, padahal nggak ada sponsor. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian hobi, atau misalkan kalian emang finansialnya kuat, itu mah balik lagi ke silakan ke masing-masing. Menurut pandangan orang ya, kok orang yang bodoh ya. Nggak bodoh lah. Ya maksudnya orang yang nggak terlalu awam lah. Balap itu ada gengsinya. Nah, rata-rata gengsi, Bah. Yang bahaya itu, yang celaka itu kita makan gengsi. Gengsinya gede. Gengsinya gede Balap itu. Lebih baik ya jangankan Coca-Cola yang sekelas udah balapnya kayak One Prix kayak gitu nasional. Saya aja yang balap ecek-ecek gitu ya, ibaratnya event-event kecil gengsinya gede. Ada. Nah, itu Bah, gengsi itu kurangin karena kita termakan gengsi itu yang bahaya dan itu yang bisa jadi bumerang bagi diri kita. Mau ngapain? Aya paribasa kieu biar tekor asal kasohor. Mau sampai mana? Tuh, biar tekor asal kasohor, itu banyak Bah di racing. Tapi nih kok, untuk sekarang di usia berapa sekarang? 31. Iya, ya, percaya aja ya guys ya. Di usia sekarang masih balap atau enggak lah, udah ngurus nih. Oh, masih balap. Ada karena ada udah 4 tahun ini mau masuk 5 tahun. Anak teman-teman Exider Jawa Barat paling solid ya di atas Indonesia dan pencetus pertama kali jadi mantan-mantan pembalap. Exider itu apa kok? Jadi mantan-mantan pembalap, Pak. Oh, jadi event kelasnya khusus yang bukan event. Jadi ada event diselipin lah kelas khusus. X-Rider. X-Rider itu
jadi mantan pembalap zaman dulu. Kayak reuni lah gitu awalnya semacam reuni silaturahmi lah gitu kan. Tapi ada anger di jam sirkuit Petarung. Boro-boro punten urang rek silaturahmi sikat anger aja gabret petak. Mulai olahraga deui dan segala rupa deui emang udah serius gitu kan. Tapi bagusnya sekarang punya cerita, Bang. X-Rider Jawa Barat, tapi Jawa Barat kita harus bangga waktu sekarang ini karena pertama kali di Jawa Barat ada mantan pembalap plus X-Rider. Sekarang mulai dicontoh pas se-Indonesia. X-Rider Jawa Tengah banyak udah semua sekarang punya 5 provinsi. X-Rider Jawa Tengah, X-Rider Jogja, X-Rider DKI, X-Rider Jawa Timur, X-Rider Sumatera, X-Rider Sulawesi, Kalimantan, sekarang banyak, Bah. Mulai aktif lah gitu. Aktif. Sampai terbentuklah sekarang X-Rider Nusantara udah di dalam tahun ini nih, baru tahun ini gitu. Oh hebat pokoknya. Jadi kalau ketemu nyeritain yang kisah jadi sok ingat baheula gitu ya. Ingat baheula. Banyak ini ya guys ya. Banyak ilmu ya guys ya. Seru lah gitu, seru. Intinya kalau kita pertemanan bagus, kita misalkan karena dunia otomotif itu sempitnya kayak luas tapi sempit. Orangnya masih itu aja. Yang pasti karena gitu. Ya, saya punya teman, Bah, dari Sabang sampai Merauke punya teman gara-gara racing. Gara-gara motor. Gara-gara balap. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada temen, mau dimanapun ada temen. Iya, benar. Itu dari racing, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua ada temen. Intinya balik lagi ke diri kita masing-masing, kita kumaha menceksunan mihapekeun. Mau entah itu di dunia balap, mau entah itu di dunia bisnis, betul. Entah itu di dunia konten kreator, betul. Balik lagi ke kitanya. Kayak saya sekarang disebut banyak yang ngomong kolot, tapi kawan jeung budak mana kabeh. Benar. Belum kolot. Ulin yang saya guys. Kolot. Iya. Belum. Jiwana ngora, Bos. Jiwa muda. Oke, untuk look mungkin kelihatan tua. Enggak juga loh tuh. Iya, guys ya. Sok. Ieu mah masih kene kieu tah. Strong gitu. Sagede kieu teh urang betul. Aja. Oke kok, mungkin udah cukup panjang lebar nih kok. Panjang lebar. Kadewe Abah jangan makan gengsi ya. Kalau balap-balapan jangan gengsi. Karena gengsi kalau saya mah sih untuk sekarang balap tuh lebih kayak ke hobi. Enggak kok ngisi jam waktu kosong. Oh, jam waktu kosong. Enggak ikut event, enggak ikut apa, yang penting orang punyalah motornya. Pengen lah gitu sirkuit kali-kali gitu. Ya semua juga hobi. Kalau emang tujuannya hobi, terus misalkan nanti dangketnya panas, Bah, ngukut gengsi sampai kapanpun juga gak akan habis. Iya. Kecuali kalau kita, itu kembali lagi sih kalau hobi ini ya. Tapi kalau saya pribadi mah kalau nggak ada sponsor berat kalau balap. Kata-kata buat tim-tim kecil nih kok. Mungkin ada sedikit masukan. Ya tetap semangat karena saya juga nggak merasa besar sekarang, tetap masih belajar. Sampai kapanpun juga tetap kita mau belajar. Cuman mungkin orang lain bilang saya timnya besar atau gimana, enggak, sama aja gitu kan. Terus semangat, pokoknya ada semua nikmati prosesnya. Saya juga proses dari kecil dulu sampai sekarang mengalir, nanti juga akan ketemu jalannya. Saeutik tapi nirilik. Nah, eta. Step by step, lamun anu ngajleng langsung mah tara kuat gitu. Patak step by step mengalir. Ya, puji Tuhan nanti ketemu celah-celahnya semua. Ya guys ya. Dan mungkin ada sedikit masukan buat saya yang konten kreator yang masih merintis ini. Masalah masih belajar konten kreator orang bah alhamdulillah bah sarua bah YouTube sarua orang umur YouTube mah. YouTube orang 3 bulan Juli karak setahun. Progres ke depan nih kok. Bakal ada keributan. Bakal ada kayak schedule apa nih di bulan sekarang? Entah itu balap atau minggu ini saya mau balap di Subang nih, hari Jumat Sabtu Minggu. Sekarang. Lusa ini 2 hari lagi. Oh, balap X-Rider. Sekarang hari Rabu nih. Ya hari Jumat berangkat ke Subang. Ini tanggal 25 26. Guys, ya buat kalian yang penghobi otomotif yang ikut balap di Subang, kalau ada Karudi. Siap. Kemarin upload iraha buat geus balap nih teh. Isuk. Oke, Karudi, thank you. Kalau mah coba mending ngadeg-deg biasa kayak sok gacor nya kesana sih. Asa terpercaya gitulah bisa saintens ieu jeung Karudi. Sami bah abi ge terpercaya. Disebut ngefans mah ngefans. Abi ge ngefans ka Abah di TikTok mah Abah viral wae. Sami-sami lah. Oke kok, makasih kok guys. Mungkin segitu aja ngobrol-ngobrolnya.
Nanti kalau rame kita seru, kalau seru mungkin lanjut part 2. Lanjut part 2 kita ngobrol yang lebih intens lagi. Sehari-hari lagi. Mungkin ngobrol-ngobrol dewasa, kalian bisa komen. Dadah. Dadah.